Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, oh, oh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, oh. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia selalu mengerti, Dia selalu peduli segala hal yang kita hadapi, segala hal yang kita alami. Dia memperhatikanmu. Oh, oh, oh. Dia selalu sayang, Dia selalu sayang. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita
percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Salam, welcome home. Saya mengajak Anda semua, mari kita bersatu bersama menjadi pemenang. Pada minggu ini saudara, dan minggu-minggu berikutnya kita akan terus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Anda semua saudara untuk terus aktif, beriman. Kita bersama-sama membangun mesbah doa pada hari Rabu pukul 8.30 malam secara Zoom online dan juga live Facebook. Saya mengajak Anda saudara bersama teman-teman dan keluargamu untuk kita berdoa bagi pribadimu, keluarga kita, tanah bangsa ini dan gereja ini. Kemudian kita akan bersama-sama di dalam connect group saudara untuk kita saling membangun, menguatkan di antara sesama setiap hari Jumat pada pukul 8.30 malam. Kemudian pada hari Ahad kita sama-sama beribadah. Ajak teman-temanmu saudara mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan doa pada pukul 10 pagi. Setiap hari Ahad saudara mendengar apa kata firman Tuhan yang profetik bagimu. Kemudian pada sebelah malam, pada pukul 8 malam saudara, kita akan mendengar firman Tuhan daripada teman-temanmu saudara, bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja bagi pribadi kita, gereja ini, bangsa kita, generasi ini. Saya berdoa pada hari ini, semua pribadi kita mengalami kehidupan yang dibangkitkan, dibangunkan oleh kuasa roh dan firman Tuhan. Saya memberkati hidupmu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Dan sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari saya bawa Anda semua di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh sukacita Tuhan, dan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, dan kami ingin berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu, urapan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan semua anak-anak yang Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. We worship you Lord. We worship you Lord. Oh hallelujah. Hallelujah Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Lord. Hallelujah. You are here,
touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody say, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, one more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang memulihkanku Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku mau menyembahmu. Oh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau yang tak pernah meninggalkan Tuhan. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya harapkan semua baik-baik ya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali beribadah pada minggu ini. Walaupun tidak secara fisikal, tidak ada yang menghalang kita bertemu melalui media sosial ya. Puji Tuhan saudara dengan Zoom. Apa kabar semua? Tuhan itu baik kan? Amin. Amin. Tuhan sentiasa baik.
Saya berdoa supaya kalian sehat dan pegang teguh dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah roti dan air yang hidup untuk rohani dan juga jasmani kita dalam perjalanan hidup kita. Saya berdoa membaca firman dan menunggu lebih kurang 1 bulan, saudara, apa yang Tuhan inginkan saya sampaikan hari ini. Tapi tidak terima apa-apa, risaukan sebagai manusia ya. Dan pada 30 bulan ini saya terima WhatsApp dari Pastor JJ. Puji Tuhan dengan pastor kita, apa akan saya sediakan untuk hari ini. Dan saya jawab dia, Pastor, frankly speaking, saya tidak ada apa-apa lagi. Tapi dalam hati saya kata, saya rasa why pray? Dan lepas itu dia jawab, okay, kita fokus on prayer. So saya tahu dari jawapannya, itulah yang Tuhan hendak inginkan saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi tajuk khotbah saya yang akan saya sampaikan hari ini adalah why pray. Kita akan belajar bersama-sama dari Matius 6 dengan juga Yesaya 38. Doa Hezekiah, ya. Mari sebelum buat apa-apa mari berdoa, ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa the Lord's Prayer bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Bapa, makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita perhati ya, doa yang kita doa tadi, doa ini adalah doa yang diajari oleh Yesus Kristus sendiri untuk murid-muridnya bila mereka datang, Tuhan ajarlah kami untuk berdoa. Ya, kita perhati dalam doa ini, dia mula dari Tuhan sendiri, Tuhan yang kudus. Dan dengan kerajaannya, mengundang kerajaan Tuhan, mengundangkan kehendaknya di dunia ini seperti yang di surga, saudara-saudari ya. Dan diakhiri juga dengan Tuhan, dengan kerajaannya, dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan selama-lamanya. So dia mula dari Tuhan dan akhir juga dari Tuhan. Tetapi di tengah-tengah, sandwich in between ya, ia adalah mengenai kamu dengan saya, umat manusia. Ya, dia Tuhan tidak akan lupa kamu dengan saya. Dia akan ingat sebab Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi saya. Jadi di sini kita lihat ini adalah karena Tuhan. Dalam doa ini saja dan kerajaannya, bukan karena kehendak manusia. Jadi perlu kita berdoa supaya menjajarkan kehendak saya, kehendak kamu dengan kehendak Tuhan untuk mengundang kerajaan Tuhan di bumi ini seperti yang di surga. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi bulan lepas saya pernah mengkongsi satu khotbah tentang hidup adalah satu proses perjalanan. Kalau kita lihat dalam Genesis atau Kejadian, kita mempelajari Tuhan mencipta manusia, Adam dan Hawa. Mereka berdamai dengan Yesus, mereka berdamai dengan Tuhan. Dalam roh Tuhan, berdamai dengan Tuhan dalam roh, dalam jiwa, dan dalam hati mereka. Ya. Dan mereka tahu apa yang di dalam hati Tuhan tanpa menyebutnya. Tapi malang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia telah jatuh dalam dosa
kerana engkar perintahnya Allah yang terang dan jelas, jangan makan ini, jangan buat itu. Tetapi mendengar suara alternatif. Suara apa? Suara setan. Ya, setan mengikutnya. Lalu bukalah mata mereka, Tuhan kata. Buka kepada apa? Buka kepada hidup alternatif itu. Bukan buka kepada Allah, tetapi buka kepada hidup alternatif yang mereka dengar itu. Jadi, yang Tuhan kata, engkau akan mati. Jadi apa yang mati, saudara? Yang mati adalah roh kita. Yang mati adalah jiwa dan jasmani kita. So dulu mereka Adam dengan Hawa tahu apa yang di dalam hati Tuhan, tetapi oleh kerana kita jatuh di dalam dosa, kita telah terputus, kita telah jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat ya, saudara-saudari, Tuhan mengangkatkan Abraham dari satu keluarga menjadi satu bangsa, ya, satu bangsa yang mengenal Tuhan. Selepas Abraham, Musa, Joshua dan seterusnya, sampailah Yesus Kristus. Tuhan sendiri datang memanggil kamu dengan saya. Itulah satu proses pendamaian, ya. Proses yang saya sebutkan tadi untuk mendamaikan semula manusia kepada Allah. Ya. Akhirnya umatnya, kamu dengan saya mengasihi Tuhan, yang percaya dengan Tuhan akan mewarisi kerajaan Allah, the New Jerusalem, seperti yang di Wahyu 21. Amin Tuhan. Amin saudara. Ya, amin. Ya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan kerana Tuhan memang mengasihi kita. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang kedua adalah saya hendak bawa kita untuk belajar dari buku Yesaya 38 ayat 1 hingga 7. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Hizkiah jatuh sakit. Datanglah Nabi Yesaya membawa firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkiah memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia kata begini, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkiah. Dia menangis. Selepas dia berdoa, dia menangis. Maka firman Tuhan kepada Yesaya, ya, satu nabi masa itu, pergilah, Tuhan kata kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkiah, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memanjangkan hidupmu 15 tahun dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ya, itulah puji Tuhan dengan firman-Nya, ya. Haleluya. Jadi latar belakang firman ini, saudara, King Hizkiah, pada buat masa itu King Sennacherib, Raja Asur, telah menyerang kota berkubu negeri Yehuda, ya, negeri Yehuda, dan merebutnya, ya, mereka merebutnya. Dan pada masa yang sama, Raja Hizkiah jatuh sakit, ya. Jadi firman Tuhan melalui nabinya Yesaya kata, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkiah pun memaling mukanya kepada dinding, nah, dan berdoa.
dia terus menangis kepada Tuhan. Yang seperti kita baca tadi. Tuhan, ingatlah saya, dia kata. Apa yang saya buat, yang baik saya buat di hadapan matamu. Dan dia menangis. Dan lalu Tuhan pun mendengar. Selepas Tuhan mendengar doa dia, tangisan dia, dia berseru kepada Yesaya, Nabi Yesaya, ya. Jadi Yesaya hantarlah mesej kepada Raja Hezekiah. Dia kata, sebab kau telah doakan kepadaku tentang Raja Asyur, jadi inilah firman Tuhan mengenai dia, dia kata. Ya. Jadi itulah, saudara, why pray. Itu penting sekali ya. Di dalam Yohanes pun kita tahu sebelum Yesus ditangkap ya oleh imam besar, dia juga berdoa untuk diri sendiri, untuk muridnya dan untuk pengikutnya. Jadi dalam semua ini, kalau kita lihat di dalam Hezekiah ini, kita lihat doa adalah satu keperluan, satu kewajiban, sebab Tuhan adalah segala-galanya. Jadi kita perlukan doa. Jadi apa itu doa, saudara-saudari? Ya, what is prayer? Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ia melibatkan yang bercakap dan yang mendengar. Jadi kalau kamu berkomunikasi dengan satu orang, ya, kamu kena bercakapkan dalam telefon. Kamu kena bercakap, bukan bercakap saja, tapi mendengarkan apa yang pihak sebelah itu di hujung telefon itu kata. So begitu juga kita berdoa. Kita bercakap dengan Tuhan. Kita bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan masa yang sama kita dengar, ya, kita dengar suara Tuhan yang dikatakan dalam hati kita. Ya. So itulah berkomunikasi di antara dua pihak. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, ya, karena firman Tuhan. Jadi why pray? Kenapa kita berdoa? Ya. So hari ini kita akan belajar dari Hezekiah. Ya. Pertama kali adalah minta. Why pray? Kita perlu minta. Kita tahu Raja Hezekiah meminta Tuhan, meminta dari Tuhan. Jadi kalau yang meminta itu untuk merendahkan diri kita, ya, itulah sebab dia. Kita minta dengan Tuhan sebab Tuhan adalah Maha Kuasa. Satu, peminta merendahkan diri kepada yang empunya, ya. Dan kedua, belajar berterima kasih. Kalau Tuhan memberikan jawapan doa itu, kita perlu berterima kasih. Sesiapapun kalau memberi kamu sesuatu, kena mengucapkan terima kasih ataupun berkata terima kasih kepada seseorang itu, kan? Ya, puji Tuhan, ya. Dan tapi kadang-kadang ada juga masanya Tuhan kata tidak. Kita minta, Tuhan kata tidak. Ataupun tunggu. Jadi kita belajar untuk bersabar, saudara-saudari, ya, yang dikasihi Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan kata tidak. Sebab Tuhan tahu, fikiran Tuhan adalah lebih tinggi dari kita. Dia tahu apa yang baik untuk kita. Kemungkinan tidak itu adalah untuk melindungi kamu dengan saya dari sesuatu yang tidak baik. Kerana yang kita minta itu tidak baik. Ya. Dan kadang-kadang dia kata tunggu. Ya. Dia kata tunggu. Ya. Jadi kita kena sabar untuk menunggu. Ya. Haleluya. Yang kedua adalah Tuhan, why pray, ya? Tuhan senang hati memperkuatkan mereka yang bersungguh-sungguh terhadap dia, seperti dalam 2 Tawarik ataupun dalam Yesaya sendiri, ya. Di Tawarik 16, 2 Tawarik 16:9 dikata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Amin, Tuhan. Amin, amin, saudara. Dia membentukkan, ya, dia membentukkan hidup kita. Dan doa juga membentukkan hidup yang berdoa.
satu tali komunikasi dengan Tuhan menjadi lebih baik, ya, sebab doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tali komunikasi dengan Tuhan menjadi lebih baik, lebih jelas, lebih tajam, lebih selalu kita berdoa, kita lebih baik kan, saudara, ya, lebih tajam pendengaran kita, ya. Kita sebab doa adalah berkomunikasi, melibatkan bercakap dan mendengar. Haleluya. Dan ketiga, kenapa doa? Ya, yang saya sebut ini adalah di antara banyak sebab-sebab kita berdoa, ya. Ketiga adalah menjajarkan, to align kehendak kita, our will, dengan kehendak Tuhan, ya, seperti yang kita kata dalam doa yang Yesus ajar tadi. Dia kata, biarlah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga, ya. Itulah untuk menjajarkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, dalam Matius, Yesus membawa murid-muridnya ke Getsemani, ya. Malam dia sebelum disalibkan, lalu ia pergi berdoa kepada Allah Bapa. Dia kata begini, ya Bapa-ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan kau yang kau hendaki. Itulah sebabnya, saudara. Sebab kita ni manusia, Tuhan adalah Tuhan. Jadi kita kena menjajarkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri, dia berdoa untuk menjajarkan, to align His will to the will of the Father. Ya, itulah satu, itu meminta merendahkan diri. Dua, Tuhan senang hati sekali untuk menguatkan kita, untuk yang bersungguh-sungguh dengan. Nombor tiga adalah menjajarkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, ya. Nombor empat, saudara, ya, adalah memerangi ketakutan ataupun pencobaan, ya, memerangi. Dalam Lukas, dalam Filipus, ya, Philippians 4:6-7, dia kata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucaplah syukur, ya, dengan ucaplah syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam Lukas juga dikata begini, ya, dia sound like this, ya. Kalau Tuhan burung-burung di udara, ya, burung yang di udara itu, dia tidak kerja, dia tidak menabur, tetapi Tuhan Allahmu memberikan dia makanan. Lebih-lebih lagi kamu yang dikasihi Tuhan, ya. So begitulah kasih Tuhan kepada kita, ya. So ia memerangi khawatir, ia memerangi ketakutan. Kita tidak akan perlu takut sangat ataupun pencubaan, sebab Tuhan kata, doalah, nyatakanlah tentang apapun, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tuhan akan menjawab, ya. Tuhan akan menjawab. Kemungkinan saudara-saudari pada hari ini banyak isu-isu yang kita challenges, ya, yang kita lalui. Kemungkinan ada yang ketakutan sebab tidak ada kerja. Kemungkinan ada yang ketakutan sebab sakit penyakit COVID, saudara, ya. Kemungkinan ada yang macam-macam, ya. Tetapi ingatlah, Tuhan sudah berkata, mintalah, nyatakanlah keinginanmu. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Pengasih, dia akan menjawab, ya. Dia akan menjawab. Haleluya. Haleluya, saudara. Dan yang terakhir adalah
Nombor 5 ya, yang saya bawakan hari ini adalah jalan ke pengampunan. Jalan ke pengampunan. Ya, saya akan bawa kita ke Mazmur 51 ayat 3 hingga 12 ya. Nanti kita tidak perlu baca, tapi saya akan di situ Raja Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia berbuat dosa dengan Batseba ya, menidur Batseba, dan lepas itu membunuh Uriah dalam peperangan ya. Uriah adalah lelaki kepada Batseba ya. Dia kata begini dalam doa dia. Dia pergi, selepas itu dia sedih sekali. Dia menyesal sekali dengan apa yang dia buat, kesalahan dia ya. Begini dia bunyi dia. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Bersihlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sedar akan pelanggaranku, sedar akan bergumur dengan dosaku. Sembunyilah wajahmu terhadap dosaku, Allah Bapa. Hapuskanlah segala dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, dia kata. Ya Allah, pembaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ya, itulah selain daripada di antara yang saya nak bawa hari ini, 5 di antara sebab harus kita berdoa. Mula-mula saya kata tadi, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Yesus Kristus, dia tidak ada bersama kita, tetapi kita ada Roh Kudus dalam tubuh badan kita, dalam kita ni. Yesus ada dengan Allah Bapa di surga. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan dia untuk menjalinkan talian yang telah putus itu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan berkomunikasi dengan Yesus. Kita tidak akan mendapatkan jawapan dari Yesus Kristus, dari Allah Bapa kita yang di surga. Ya, haleluya, saudara. Haleluya. Terima kasih saudara kerana sudi mendengar pada pagi hari ini. Itulah jadi secara ringkas kita lihat di sini, why pray adalah merendahkan diri untuk merasa berterima kasih dan bersabar, saudara. Dan kedua, Tuhan senang hati menguatkan pengikutnya. Dan ketiga, menjajarkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan keempat, untuk memerangi khawatir, ketakutan ataupun godaan dan lain-lain, ya. Dan yang terakhir saya nak kongsikan pada hari ini adalah jalan ke arah pengampunan. Sebab Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita jangan tinggalkan, supaya kita jangan ditinggalkan. Sebab nanti Tuhan akan membawakan kerajaannya, jadi untuk diwariskan oleh anak-anaknya semua. Ya saudara, jadi itulah yang saya nak kongsikan pada hari ini kepada kita semua. Jadi saya harapkan kita akan balik dan belajar kembali apa yang Tuhan katakan. Saya sudah saksi hari ini, saya sudah kongsikan hari ini, ya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kerana firman-Mu, kerana Tuhan yang mengasihi kami, kerana Tuhan yang sentiasa di sisi kami. Dan kamu kata, dan firman Tuhan berkata, kamu tidak akan meninggalkan kita, kamu tidak akan biarkan kami, Bapa. Kemungkinan ada yang di antara kami bersusah pada masa ini, Bapa. Kemungkinan tidak ada kerja, kemungkinan kesuntukan wang, kemungkinan kesakitan, Bapa. Tapi kami tahu kalau kami berdoa,
Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Jadi saya doakan supaya semua yang mendengar firman pagi hari ini, untuk menguatkan iman kami, untuk terus berdoa. Kami tidak tengokkan the mountains, yang challenges kami Bapa. Kami tidak akan lihat gunung-gunung kesusahan itu, tapi kami terus fokuskan minda kami, fokuskan hati kami untuk menyembah Yesus, untuk mencari Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saya doakan dari semua yang ada keperluan Bapa pada pagi hari ini. Saya doakan supaya Tuhan memberikan jawaban kepada semua. Jadi berkatilah umat-umat-Mu, berkatilah anak-anak-Mu yang menyeru, yang menangis dengan tangisan kesusahan pada mereka Bapa pada hari ini. Jadi biarlah situasi kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amen. Haleluya saudara. Terima kasih saudara. Itu saja yang saya kongsikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan puji Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Terima kasih. Salam semuanya. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Inilah waktunya Allah memanggil Anda dengan saya saudara, untuk kita terus bergerak di dalam doa. Karena di dalam doa ada kuasa Tuhan. Pada waktu ini kita membangun tembok doa bagi bangsa kita, negara ini, dimanapun kita berada pada saat ini saudara. Tuhan mau Anda dengan saya membangun tembok doa. Membangun teman-teman kita, keluarga kita. Semua orang yang berada di sekitar kita pada saat ini memerlukan doa. Pada hari ini saya mau mendoakan bagi setiap pribadi kita. Kita membangun mesbah doa. Kita membangun tembok doa untuk melindungi setiap pribadi kita, keluarga, gereja, dan seluruh bangsa ini saudara, di dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya melepaskan berkat ini bagimu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya berdoa pada saat ini. Sesuai dengan firman yang disampaikan pada hari ini, saya membangun mesbah doa di setiap rumah-rumah, keluarga, gerejamu pada saat ini. Dimanapun kami berada, saya berdoa di dalam nama Yesus, kuasamu, firmanmu, rohmu meneguhkan setiap anak-anakmu Tuhan. Membangun hidup mereka di dalam doa yang berkuasa, di dalam doa yang memberikan kemenangan, di dalam doa yang memberikan perhubungan, membawa kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan turun dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya membangun tembok doa bagi gerejamu, anak-anakmu, bangsa kami, tanah kami pada saat ini dilindungi oleh kuasa Tuhan dengan tembok yang berapi daripada Allah. Dalam nama Yesus saya berdoa, semua yang sakit mengalami kesembuhan, semua yang mengalami masalah dilepaskan, semua yang mengalami kekurangan pada saat ini dicukupkan di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami bersepakat, kami melenyapkan semua kuasa-kuasa kematian, serangan daripada COVID-19 ini dipatahkan, dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Saya istiharkan Tuhan, terjadi kesembuhan bagi yang sakit, terjadi pemulihan semua anak-anakmu yang berada di hospital pada saat ini. Engkau pegang mereka, engkau pagari mereka Tuhan. Dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa bagi semua frontliners. Pada saat ini Tuhan, kekuatan daripada Allah menyertai mereka. Semua perlengkapan hospital yang ada di seluruh negara ini Tuhan dilengkapi sepenuhnya pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya khusus berdoa untuk negeri Sabah. Semua serangan daripada COVID-19 ini diberhentikan di dalam nama Yesus. Semua yang mengalami sakit penyakit ini pada saat ini, saya istiharkan semua kuasa daripada COVID-19 ini dilenyapkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus.
Saya istiharkan pada saat ini, oh kuasa-Mu Tuhan berkuasa atas tanah kami di Sabah pada saat ini. Perlindungan-Mu menyertai. Pada saat ini saya memberkati anak-anak-Mu yang tidak ada pekerjaan. Di dalam nama Yesus, mereka mengalami pekerjaan daripada Tuhan. Mereka mendapat lawatan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, perkenanan daripada Allah menyertai mereka. Dalam nama Yesus, saya memberkati anak-anak-Mu, keluarga-keluarga, setiap pribadi-Mu pada saat ini Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, pengharapan daripada Allah menyertai setiap pribadi kami. Roh kami dibangunkan, iman kami dibangkitkan pada saat ini. Dimanapun kami berada, diberkatilah Engkau di kota-kota, diberkatilah Engkau di desa-desa. Kuasa Tuhan, kemurahan daripada Allah, perlindungan daripada Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya melepaskan berkat ini pada saat ini. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dengan rela hati, Kau berikan semuanya untukku, terutama nyawamu, untuk bebaskan hidupku. Ku tak pernah memintanya, ku tak pernah membayangkannya. Kau yang bertata di atas surga, rela turun menyelamatkanku. Engkau tahu ku akan terus jatuh. Engkau tahu ku mudah untuk menyerah, namun Kau tetap berikan hidupmu. Kau tetap korbankan nyawamu, dan Kau memampukanku semakin jadi seperti